Selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Salam jumpa lagi dengan kami di studio Sentosa Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu bersama Institut Injil Indonesia. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Bagaimana kabar atau situasi di tempat Bapak Ibu sekalian? Kami di Batu sejuk karena ada hujan tadi. Harap di tempat Bapak juga, Bapak Ibu juga sejuk. Sore-sore begini kalau boleh sejuk ya. Nah kalau sejuk-sejuk begini enaknya minum kopi, lalu ada pisang goreng. Ya kami ini hanya membayangkan saja. Dan kami harapkan Bapak Ibu di rumah bisa mempersiapkan kopinya. Juga ya ada pisang goreng boleh. Karena acara kita sore hari ini acara khusus untuk kita yang suka ngopi atau mungkin ngeteh, santai, ingin ya mungkin sudah sumpek di pekerjaan. Mari sore hari ini kita duduk santai dan kita mendengar perbincangan yang juga santai sore hari ini. Dan topiknya mungkin serius tapi kami berusaha sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti perbincangan pada sore hari ini. Baik, salam jumpa dalam acara kita Coffee Live. Bapak Ibu kalau kita melihat di sekitar kita, Bapak Ibu pasti memperhatikan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Mulai dari rumah, ada ibu-ibu yang stres mendampingi anak-anak. Bahkan mungkin bukan hanya stres, sampai kakaknya, sampai frustrasi bagaimana menolong anak supaya bisa belajar dengan cara yang baru, dengan cara online. Sementara mungkin ada ibu-ibu yang juga mungkin gaptek ya, gagap teknologi, tidak tahu mau pencet yang mana. Dan juga kita memperhatikan di sekitar kita ada banyak diskusi, ada banyak webinar, semua bicara tentang situasi sekarang ini. Dan kalau kita lihat reaksi-reaksi, ada orang menyimpulkan sekarang banyak orang frustasi. Maka kemudian orang berkata ada frustasi ekonomi. Nah Bapak Ibu, sore ini kita akan bincang-bincang tentang topik ini, frustasi. Frustasi apa? Ya, ekonomi? Oke, boleh. Kita lihat apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Beberapa hari ini ada demo di mana-mana. Dan semua kan ada yang mengatakan ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya kerjaan. Ujung-ujungnya ya istilah pendidikan atau istilah yang biasa kita kenal ya ini masalah ekonomi. Nah sore hari ini kita akan membahas topik ini. Tapi kami akan lebih banyak melihat frustasinya. Bagaimana kita mengidentifikasi, jangan sampai Bapak Ibu di rumah juga sedang dalam situasi frustasi menghadapi situasi yang ada di sekitar kita. Baik, siapkan alat tulis, siapkan kopinya, jangan lupa di akhir dari acara kita nanti ada ruang tanya jawab, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, kalau sudah siap kopinya, nikmati kopinya, temukan solusinya. All the time
mendengar musik seperti ini kalau di kafe pasti Bapak Ibu tidak akan cepat-cepat seruput kopinya. Sedikit-sedikit saja supaya jangan cepat habis. Kalau cepat diminum nanti wah sebentar lagi kita tidak bisa nikmati nih acara kita selanjutnya. Baik, sore hari ini kita sudah di studio kami sudah ada narasumber yang akan bersama-sama membahas topik ini pada sore hari ini. Saya ingin memperkenalkan dari paling kiri Pak Freddy Purwanto. Selamat sore Pak Freddy. Selamat sore Pak. Pak mic-nya ada? Oke. Ya. Selamat sore Pak. Ya Pak Freddy, dia latar belakangnya pernah belajar ekonomi. Jadi kami nanti ingin mendapat masukan dari beliau soal ekonomi. Memang dia belum pernah menjadi presidir perusahaan apa begitu, tapi paling tidak mengerti soal ekonomi daripada kami. Kami hanya tahu Eko aja, Mas Eko. Baik, terima kasih Pak Freddy sudah hadir bersama dengan kami. Dan yang kedua, Bapak Gunaryo Sudarmanto. Selamat sore Pak Dar. Selamat sore Pak Ferdi. Nampaknya ada yang bertanya, kok Pak Dar terus? Ya memang kami punya pembicara ini yang utama-utama ini memang. Sementara ini seperti itu. Mungkin kalau situasinya sudah lebih baik, kami bisa mengundang Bapak Ibu dari luar bisa bergabung dengan kami di sini. Tapi tunggu tanggal mainnya ya. Yang berikut juga bersama-sama kami di sini ada Pak Roland. Selamat sore Pak Roland. Selamat sore Pak Ferdi. Ya, Pak Roland kami mengharapkan ada di sini supaya bisa menolong kami juga untuk melihatnya secara luas karena beliau pengalamannya cukup banyak. Jangan buat saya frustrasi Pak. Pak dengan saya langsung frustrasi ini. Ini topiknya frustrasi, jadi memang saya sengaja buat supaya semua narasumber frustrasi dulu. Baik, kita akan mulai perbincangan kita sore hari ini. Frustasi. Apa itu frustasi? Kalau definisi umum katakan itu sebagai kekecewaan dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya keinginan tertentu. Itu dia definisi yang umum. Saya kutip dari Kompasiana. Apa itu frustasi? Nah, Pak Freddy, apakah boleh kita hubungkan frustasi ini dengan ekonomi? Apa itu yang maksud banyak sekarang kan muncul di media itu frustasi ekonomi, frustasi ekonomi. Apa memang si ekonomi itu frustasi Pak ya? Monggo Pak. Ya. Terima kasih Pak Ferdi. Sebenarnya istilah yang sering muncul berkaitan dengan pandemi ini adalah resesi gitu ya Pak ya. Resesi gitu. Nah, resesi itu menggambarkan satu kondisi ekonomi yang turun gitu. Tapi itu harus 2 kuartal lebih gitu. Jadi kalau 1 kuartal misalnya hanya Januari, Februari, Maret sampai April itu aja enggak persoalan. Makanya berita resesi itu muncul ketika akhir Agustus, awal September sampai sekarang gitu. Itu berarti kuartal ini adalah kuartal ketiga. Pak. Gitu, ya. Ketiga Pak. Jadi sudah yang ketiga baru boleh disimpulkan resesi. Karena dari Menteri Keuangan sudah menegaskan juga, wah kita akan pertumbuhan ekonomi kita minus nih 2,9 dan sebagainya gitu Pak. Nah nanti kalau resesi ini berlangsung terus Pak gitu berapa tahun begitu, nah maka dia akan mengakibatkan yang namanya depresi ekonomi gitu. Oke. Oh, bukan frustasi ya? Ini depresi Pak. Gitu. Oh depresi. Kayaknya lebih parah itu. Depresi Pak, depresi ekonomi. Nah kalau itu nggak diselesaikan dan itu parah, maka kita akan mengalami namanya kebangkrutan ekonomi. Oh, oke. Saya pikir habis depresi gila ekonomi. Kebangkrutan ekonomi Pak gitu. Nah, mengapa sekarang muncul istilah frustasi? Saya pikir itu adalah satu statement untuk pemerintah karena mereka melihat mungkin pemerintah sedang frustasi nih mengelola ekonomi gitu. Jadi membaca tindakan-tindakannya kira-kira. Gitu. Karena kondisi pemerintah juga seperti buah si malakama Pak gitu. Apapun yang dikerjakan pasti ada titik-titik benturannya. Nah, ada yang mengibaratkan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah sekarang itu seperti pemadam kebakaran, gitu. Kenapa kok seperti pemadam kebakaran? Karena pemadam kebakaran itu kan Pak, kalau ada kebakaran dia akan matikan apinya, tapi dengan sumber-sumber air yang dia punya. Nah sekarang negara juga digenjot untuk menggunakan sumber-sumber keuangannya untuk menyelesaikan ini gitu. Dan ketakutan ke depan, kalau misalnya sumber-sumber ini habis bagaimana? Wah, terima kasih Pak. Ini menarik penjelasan Bapak ini. Saya baca tulisannya
Pak Dahlan Iskan, dia bilang ini ibarat rumah yang kebakaran, sekarang kita lagi bersihkan puingnya, tapi sambil bersihkan itu ada di atas bara api, jadi bisa terbakar lagi. Apakah bisa masuk seperti yang Pak jelaskan tadi itu? Ya, bisa Pak, bisa. Ya? Artinya kalau kita selesai nih Pak, selesai dan kita digenjot dan kita dipaksa untuk membangun cepat-cepat dan sebagainya. Nah kan ini apinya nih, baranya masih ada Pak. Masih ada. Mungkin apinya udah nggak terlihat. Nah kalau kita membangun di atas itu membahayakan kita juga. Karena itu bisa tersulut lagi gitu. Begitu Pak. Wah ini mantap kali nih Pak Freddy. Gimana Pak Dar menurut pandangan Bapak? Istilah frustasi ini Pak. Iya, jadi mengacu dari apa yang didefinisikan tadi. Jadi ada semacam kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang diupayakan. Jadi faktanya dengan apa yang diharapkan ada gap. Ya, bahasa kerennya ada disequilibrium, ada kesenjangan yang tak terjembatani. Itu ada kesenjangan yang tak terjembatani. Okay. Nah, semakin upaya yang dilakukan semakin bertambah besar, tetapi harapan yang diharapkan ternyata semakin jauh. Di situ menimbulkan tekanan yang lebih besar. Nah, itulah pada titik tertentu kemudian orang mengatakan itu sebagai keputusasaan atau frustrasi. Oke. Nah, gimana Pak Roland lihat ini secara global ini Pak? Karena bukan hanya di Indonesia ternyata ini Pak. Betul, ya. Jadi begini, yang saya mengerti secara sederhana, ketika terjadi satu krisis, apapun bentuk krisisnya, pasti mengganggu zona nyaman. Pasti mengganggu. Nah, ketika zona nyamannya terganggu, terlambat atau tidak tahu cara mengatasi, menutupi zona nyamannya, membuat orang seperti tadi, harapannya tidak tercapai. Maka terjadi frustrasi. Apakah ekonomi, kesehatan, apapun. Setiap krisis pasti mengarah ke sana. Tergantung kecepatan seseorang itu untuk merespon. Tadi Pak Putu sudah sampaikan, kebutuhan ekonomi Indonesia cepat nggak mengatasi. Kalau mengatasi sumbernya habis nggak? Putus asa dia frustrasi. Nah kurang lebih gitu. Itu yang saya bisa mengerti Pak Ferdi. Jadi di sini ketika zona nyamannya terganggu, pasti semua orang akan bertindak. Nah tindakan seperti apa yang harus diambil? Nah itu lagi bergantung lagi. Bagaimana mereka mengambil tindakan, salah bertindak, bisa malah tambah fatal. Kalau tepat bisa jadi keluar lebih cepat. Survive lah. Survive. Wah ini dia. Nah sekarang kalau penjelasan Bapak bertiga seperti itu, tentu Bapak Ibu di rumah sekarang mulai berpikir ini. Saya enggak mengerti Bapak Ibu profesinya sebagai apa, tapi Bapak Ibu mulai berpikir, Bapak Ibu ini sedang ada di mana? Apakah zona nyamannya sedang terganggu? Dan mungkin ada yang sudah ambil tindakan. Dan tindakan-tindakan itu mungkin sekarang akibatnya sedang Bapak Ibu alami. Apakah begitu? Oke, kita akan lanjutkan nanti setelah segmen ini. Nah, Bapak-bapak, mari kita nikmati dulu kopi, rupanya sudah disiapkan untuk kita juga. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh bersama dengan kami. Ya, saya belum lihat itu. Angkat dulu, Pak Effendi, angkat dulu cangkirnya. Baik, mari nikmati kopinya, temukan solusinya. Pernah
ketika zona nyaman kita terganggu atau oleh karena ada krisis, saya pikir namanya manusia, kita semua akan berpikir keras bagaimana caranya supaya mempertahankan zona nyaman kita. Tapi sebelum kita bertindak, sebaiknya kita duduk tenang dulu, kita bertanya, sebenarnya ini apa sebabnya? Saya pikir kita bertindak tanpa tahu sebabnya juga bisa fatal. Bukan begitu Bapak-Bapak? Iya. Ya. Nah, segmen yang berikut ini saya ingin masukan dari Bapak-Bapak. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Kalau saya boleh bagi, nanti saya minta Pak Freddy tolong. Dari segi keluarga, ekonomi keluarga, apa bisa jadi penyebab kok sampai bisa frustrasi? Monggo Pak. Dari ekonomi keluarga ya Pak? Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ekonomi keluarga satu sisi bisa menimbulkan frustasi juga Pak. Karena pada waktu sebelum COVID kan Pak, ya tidak ada resesi ekonomi dan sebagainya, kita masih bisa bekerja dengan baik, penghasilan masih lancar dan sebagainya. Nah kita masih bisa beli apapun dengan nyaman begitu Pak. Ya. Tapi setelah kondisi ini terjadi, ada banyak PHK, ada banyak mungkin dan keluarga kita juga terdampak. Nah sumber kita juga menipis kan Pak gitu. Nah kalau kita hidup seperti dulu, membahayakan keluarga kita gitu. Karena kita harus bijak mengatur keuangan, kalau enggak berbahaya Pak. Berarti kita harus berani melangkah dan berani berkata, aku tidak seperti yang dulu lagi. Jangan aku masih seperti yang tak bisa. dulu. Wah, itu bahaya itu Pak. Karena kondisinya berbeda Pak. Oke, Gitu. oke. Kalau lagu pasti Pak Freddy pasti cepat. Jadi tidak bisa aku masih seperti yang dulu. Memang aku harus berubah ya. Ada lagunya juga kan Pak? Ada juga. Aku berubah. Harus berubah. Ya memang yang lalu dengan Dr. Benny bilang untuk mengatasi COVID-19 ini perubahan perilaku itu yang diperlukan. Nah, apakah ini juga boleh kita terjemahkan ke dalam konteks frustrasi ekonomi ini? Bagaimana Pak Dar? Iya kan sebenarnya saya melanjutkan tadi pemikiran tentang bagaimana antara harapan dengan fakta itu terjadi kesenjangan tadi. Sehingga frustrasi lebih disebabkan pada respon terhadap situasi eksternal khususnya. Ya. Dan yang diharapkan, yang dia ingin segala sesuatunya terpenuhi, tapi ketika faktanya kemudian apa yang diharapkan itu semakin menipis, semakin tidak ada, dan di sana responnya menjadi muncul ketakutan, muncul tekanan di dalam dirinya. Nah, saya pikir itu sudah menjadi semacam karakteristik awal dari sejak manusia ada. Khususnya setelah manusia itu berdosa, memang terjadi kesenjangan tadi antara harapan dengan fakta tidak sinkron, sehingga ketika dia mengharapkan itu tidak terpenuhi, harapannya tidak terpenuhi, akhirnya dia menjadi frustrasi dengan dirinya sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, saya lanjutkan dulu. Bagaimana Pak Roland melihatnya ini? Jadi kalau tadi saya mulai dari Pak Freddy, kita bicara mulai dari ekonomi keluarga, lalu kita mau lihat sebab-sebabnya. Ya, pandemi ini memaksa orang harus berubah, Nah, tadi Pak Dar bicara tentang, ya kita natur kita sebagai orang berdosa, kita ada di sekitar ini juga antara harapan dan kenyataan yang tidak tercapai. Saya mau Pak Roland melanjutkannya. Bagaimana dengan tadi itu Pak sempat bicara zona nyaman, itu kan terjadi krisis, itu berarti ada situasi emergency. Betul, ya. Nah jadi begini, dalam krisis apapun, kebetulan saat ini wabah penyakit ya. Nah dalam satu kondisi seperti ini, apakah ada yang menjadi victim atau tidak? Korban. Nah jadi korban, jadi katakanlah victim misalkan kepala keluarga di PHK atau kepala keluarga kena sakit, otomatis dia tidak bisa bekerja. Sumber penghasilan hilang. Kalau punya cadangan, syukur-syukur berapa besar cadangannya. Kalau tidak ada cadangan,
betul-betul masuk di dalam krisis. Oke. Nah, ini betul-betul tidak nyaman. Itu yang kita bisa lihat, apalagi 70 atau 60% kehidupan orang Indonesia kan gajinya harian. Ya. Jadi kalau Indonesia diukur ya, sehingga kalau yang menjadi victim itu adalah kepala keluarga, itu memang menjadi masalah serius untuk mereka. Tapi kalau salah satu dari keluarga, maka kepala keluarga mulai berpikir bagaimana cara jalan keluarnya. Ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kita memang harus melihat makin spesifik kemana kira-kira siapa yang menjadi korban, siapa yang survive, siapa yang tidak kena hajar itu. Tapi kalau punya cadangan banyak mungkin mereka nggak mikir ya. Oke Pak, nah sekarang begini Pak. Taruhlah viktimnya ini kepala rumah tangga. Semua kepala yang ada rumah tangganya, tolong perhatikan. Kalau ini terjadi viktimnya kepala rumah tangga, apa yang harus dilakukan Pak? Sebabnya sudah jelas, misalnya sekarang pandemi COVID-19. Ya perusahaan-perusahaan juga harus bagaimana supaya survive, dia harus mengurangi tenaga kerja. Ya. Nah, kalau sebabnya itu, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada kepala-kepala keluarga ini, Pak? Kita melihat kalau sederhana dalam konteks kita terjadi ya, ketika terjadi pandemi ini kita tidak menjadi victim dalam konteks CBPI, tapi kita ditantang untuk survive. Ya. Bagaimana? Maka kita melihat secara jeli bagaimana kita dapat bertahan hidup, sustain dalam kondisi ini. Bagaimana kita dapat bertahan hidup? Apa yang menjadi ancaman di dalam kehidupan kita? Apakah papan kita terganggu nggak? Kalau orang-orang yang gaji harian bisa jadi ya, tahu-tahu nggak bisa bayar kos atau bayar. Yang Bapak maksud papan ini kan sandang, pangan, papan. Okay. Nah, kalau papan kan rumah tinggal dan sebagainya. Di rumah perhatikan jangan sampai pikir papan apa lagi. Bukan papan masak. Triplek. Papan masak gitu ya. Terledak jadinya. Jadi kalau mereka punya rumah, kalau mereka bekerja terus tidak dapat pekerjaan, mereka berpikir bagaimana bayar rumah tinggal. Yang kontrak ini khususnya. Kontrak ya, kontrak. Yang gitu. kontrak rumah. Tapi kalau itu aman, bagaimana mereka kemudian pangannya? Bagaimana mereka cukup tidak makan? Kalau mungkin 1-2 bulan mereka umumnya masih punya ya. Tapi kalau sampai namanya resesi ini 2 quarter ya Pak ya, 6 bulan. Begini terus ya sekuat-kuatnya ya mulai sakit kepala, perusahaan juga sakit kepala. Oke Pak, berarti yang tadi Pak Freddy bilang itu kepala-kepala di rumah ini harus mau berubah, tidak bisa seperti yang dulu lagi. Berarti soal gaya hidupnya harus ditahan gitu Pak? Ya harus. Jadi sekarang yang harus dikedepankan ini kebutuhan hidup? Iya, kebutuhan hidup, harus. Bukan gaya hidup ya? Bukan. Mereka harus ke sana. Masalahnya sekarang itu iklan-iklan keluar terus, ini handphone paling baru ini lebih cepat untuk anak bisa sekolah online. Sementara duit. Itulah orang tua jadi victim kan? Benar. Dengan apakah pendidikan yang memaksa, internet yang harus bayar, harus punya laptop, punya HP yang bisa pakai Zoom. Kalau HP yang bisa cuma 2G susah, tidak bisa pakai itu apa 2G lagi, 2 gigi kali ya. itu dan sebagainya itu. Kemudian kasihan. Inilah victim ya. Yang victimnya macam-macam, bukan hanya sakit. Anak tidak punya laptop, bagaimana mereka belajar? Tidak punya HP, bagaimana belajar? Tidak ada jaringan internet, bagaimana belajar? Frustasi semua. Ya. Itu yang terjadi ya. Jadi kita melihat victimnya macam-macam. Baik. Frustrasinya juga macam-macam itu. Terima kasih Pak Roland. Nah, ini saya ingin lebih dalam lagi. Sekarang tadi Pak Roland berkata, ini fakta yang terjadi. Apa yang terjadi di sekitar ini membuat semua kepala keluarga, kepala rumah tangga harus berpikir, harus kreatif. Nah, tentu untuk berpikir kreatif harus dimulai dengan orang yang juga jangan panik. Oh tentu, ya. Nah Pak Dar tolong dulu Pak, bagaimana dengan situasi seperti begini supaya tidak panik? Karena tadi Pak menjelaskan kepada kita bahwa ya natur ini kan juga sudah ada di dalam diri manusia berdosa ini. Mau bilang tidak panik, panik juga. Bagaimana Pak melihat? Iya, situasi? Mungkin yang pertama fenomena seperti ini kan bukan sesuatu yang baru. Ya. Artinya itu berulang terus-menerus di dalam sejarah.
Sejak zaman perjanjian lama dulu juga sudah ada. Alkitab bilang begitu. Alkitab Pak, ya? sudah bilang begitu. Stres, resesi, distress, itu istilah-istilah yang sudah digunakan di dalam Alkitab. Artinya pengalaman-pengalaman itu menjadi proses pembelajaran juga bagi kita. Nah, betul bahwa tidak menjadi panik itu penting. Karena respon kita terhadap situasi, pengertian mau berubah itu kan sebenarnya pada dasarnya adalah kita dituntut menyesuaikan diri dengan fakta-fakta baru. Jadi apa yang sudah saklek tadi, istilah Pak Roland, ini zona nyaman kita, ya. Tapi ketika keadaannya berubah, kita harus keluar dari zona nyaman itu, menyesuaikan diri, itulah perubahan. Kita harus, itu bukan lagi pilihan, kita mau berubah atau mau mati gitu, change or die gitu, pilihannya gitu. Nah, sehingga ketika dia berubah ya ada banyak hal yang harus ditata ulang. Beberapa nasihat mengatakan harus memanage apa yang ada ini semaksimal mungkin, seefisien mungkin, sehingga tadi menentukan skala prioritas. Ya, kalau HP-nya tidak perlu diganti ya tidak usah dulu gitu. Ya, dan jadi diutamakan bukan gaya hidupnya tadi ya, mesti kebutuhan hidup. Oke. Makasih Pak Dar. Nah, Pak Freddy, sekarang kalau bicara kebutuhan hidup, ya tergantung tiap orang nanti juga bisa mendefinisikan kebutuhannya kan beda-beda. Betul. Kalau saya memang sekarang butuhnya smart TV misalnya, supaya anak saya bisa lebih enak lihat di situ daripada handphone, matanya sakit. Tapi kan itu kan kebutuhan saya. Tapi bagi orang lain, itu kebutuhan, itu gaya hidup. Kan susah juga Pak. Dari sisi ekonomi, bagaimana kita mendefinisikan kebutuhan hidup itu? Sabar Pak, biar supaya yang di rumah penasaran mau ngomong apa kita ya. Baik, Bapak Ibu yang di rumah boleh kita sama-sama minum kopi dulu. Bung Moses, Ibu Elfrida, siapin kopinya. Mungkin ada tong itu, tolong tuh disiapin. Kapan-kapan kirim ke Batu. Pak Sudung saya belum lihat ini, belum absen beliau ini. Selamat ulang tahun Pak Sudung. Kita minum kopi sama-sama sore hari ini. Nikmati kopinya, temukan solusinya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, dalam situasi sulit atau orang katakan frustrasi seperti sekarang ini, kita perlu mendefinisikan ulang kebutuhan hidup itu apa sih? Karena kalau tidak, ada akibat. Orang frustrasi itu akibatnya banyak. Nanti kita akan
perbincangkan sebelum kita masuk nanti dalam tanya jawab pada sesi yang terakhir. Baik Pak Freddy, tolong saya dulu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya memang menarik bicara gaya hidup ini Pak ya. Karena dalam hukum fisika Pak dikatakan bahwa beban itu berbanding lurus dengan gaya Pak gitu. Jadi kalau hidup kita merasa terbeban betul, bebannya berat, mungkin kita kebanyakan gaya Pak. Boleh, ini menarik nih. Iya, jadi beban itu berbanding lurus dengan gaya. Ini hukum fisika Pak. Gitu. Jadi kalau gaya tok ya memang Jadi makin kalau beban berat kita ya. mungkin terlalu berat ya mungkin kita kebanyakan gaya. Oke. Wah ini jangan sampai ini semua di rumah mulai mikir ini, kayaknya saya berat kali ini. Kebanyakan gaya ini. Gitu Pak. Monggo Pak. Nah, supaya bebannya tidak terlalu berat, maka betul kita harus memilah kebutuhan, gitu ya Pak ya. Jadi kita mengenal ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, gitu ya. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan yang untuk sandang pangan papan tadi, ya. Lalu tersier kan kebutuhan akan barang-barang yang kemewahan, gitu, jadi mobil dan sebagainya. Hanya kita perlu melihat dulu Pak. Melihatnya begini, tidak semua mobil itu merupakan kebutuhan yang itu merupakan hal mewah bagi kita. Mengapa? Kalau bagi misalnya saya pribadi di kompleks ini, mobil itu akan menjadi kebutuhan barang mewah gitu ya. Karena itu tidak menghasilkan apa-apa untuk saya. Saya ke kantor bisa jalan kaki dan lebih sehat Pak gitu ya. Makanya lebih banyak parkir ya. Ya gitu. Sehat Pak gitu. Tapi kalau pekerjaan saya adalah penjual es batu keliling, malah mobil itu kebutuhan primer saya. Oke. Karena itu saya perlukan untuk produktivitas saya. Makanya dalam memandang primer, sekunder dan tersier juga kita harus melihat siapa diri kita gitu. Jadi kebutuhan kita yang utama adalah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mengembangkan diri atau produktif Pak. Yang sebagai wadah untuk kreativitas kita. Gitu. Begitu Pak, bagi saya begitu. Ya. Misalnya saya ini kan bukan petani Pak. Tapi situasi ini ya terpaksa tanam kangkung lah. Cabut bunga tanam kangkung. Bunga di halaman tanam kangkung. Itu yang sekarang ada di depan mata yang harus dipenuhi gitu Pak ya. Iya betul Pak. Ada tanggapan mungkin Pak Dar dari apa yang dijelaskan beliau? Tapi nanti kalau mau belajar inovasi di tentang stagnasi bisa datang ke Batu ketemu Pak Roland Pak. Ini buktinya banyak nih, Pak. Buktinya banyak soalnya. Oke. Wah, ini langsung ditembak ke Poron. Poron langsung nanggapi Pak. Ini bahaya nih Pak. Bikin frustrasi ini. Pada waktu saya frustrasi, ide muncul. Oke. Kalau nggak frustrasi, ide nggak muncul. Wah, berarti mesti sering-sering frustrasi. Jangan. Tapi ya perlu sekali-sekali frustrasi perlu. Mengalami frustrasi. Jadi memang kita melihat kalau kita apa sih kita perlukan. Jadi khususnya pada saat ini kan kita butuh sehat. Ya. Berarti perlu makanan sehat, perlu air minum yang baik. Hal-hal itu maka kita concern ke sana gitu. Ya. Gitu. Bukan ya kalau perlu TV ya tunda dulu gitu kan. Tapi kalau punya duit mau beli TV yang 100 inci juga boleh lah. Itu terserah kalau yang punya duit. Tapi kalau nggak punya duit janganlah. Tapi saya rencana mau minta Pak Roland malah. oh gitu. Lagi nggak punya duit soalnya. tapi ya kita harus berpikir. Siap. Harus berpikir karena bukan untuk diri kita. Betul. Kita berpikir siapa yang harus kita juga bertanggung jawab untuk Kelangsungan ini. kelangsungan bersama. Nah itu harus kita mulai berpikir. Kalau tidak mampu berpikir ke sana atau tidak berani melangkah dan harus buang gengsi. Karena kan kita kadang-kadang gengsi kita, gak cocok saya pegang itu lagi. Masa saya dalam seperti ini, saya kembali lagi pegang itu. Enggak boleh ada gengsi. Karena dalam krisis, semua orang keluar dari zona nyaman, masuk kepada harus berani bertindak. Harus realistis juga. Dan realistis dalam hidup. Nggak usah malu. Apa masalahnya? Kalau kita malu ya kita gengsi ya. Yang tadi itu gaya. Kebanyakan gaya. Kebanyakan gaya. Nggak usah kita gaya-gaya kan. Ya kita kerjakan aja. Apa salahnya? Baik. Terima kasih Pak. Pak Dar Pak. Iya, saya rasa itu benar ya bahwa. Yang benar yang mana Pak Freddy? Iya, tadi mempercakapkan bagaimana memenuhi kebutuhan dasar. Kan? Oke. Saya pikir itu yang menjadi tingkat stres yang lebih tinggi kan apabila kebutuhan dasar ini mulai terancam. Di situ pasti tingkat stresnya lebih tinggi. Tingkat frustrasinya lebih tinggi. Sehingga dalam kondisi seperti itu tadi jangan panik, tapi kemudian mulai menata potensi internal yang ada pada kita apa, itu di-manage dengan baik. Kemudian baru melihat eksternal, segala kemungkinan yang ada di luar kita apa, itu mulai dipetakan, diinventarisir,
dan mana yang bisa dimasuki. Dan nanti mungkin bagian akhir ada faktor vertikal, Pak, ini yang menentukan sekali. Betul. Ketika potensi kita tidak bisa diandalkan, ketika potensi eksternal juga tertutup, nah ketika jalan tidak ada pasti ya tinggal vertikal ini yang menjadi breakthrough ya. Tapi Pak, lebih baik tidak usah tunggu sudah tidak ada Sudah jalan tetap lagi baru ya, ke atas ya. betul, betul. Jadi itu Gimana, Pak bukan Freddy? jalan akhir ya. Iya toh. Iya, betul. Ya, sudah hitung-hitungin, tapi jangan tunggu nanti sudah buntu semua baru Iya. lihat ke Betul, Pak, atas. betul. Itu berarti sudah hancur dulu baru lihat ke atas. Mulai dari awal, mulai berdoa, menata, saya pikir kalau kita datang kepada Tuhan, disitulah cara mengatasi kepanikan yang Iya, pertama. iya. Baru kita bisa mengatasi. Saya pikir di Alkitab juga banyak contoh ya. Oh ya. Tadi Pak Roland bicara saya misalnya dari Abraham. Iya. Mereka itu 3 kali kalau baca itu bapak-bapak itu ya, baik Abraham, Ishak, Yakub. Mereka mengalami krisis ekonomi. Ketika mengalami krisis ekonomi, mereka bertindak. Tidak segan, padahal mereka kan pengusaha besar, kaya. Tiba-tiba mengalami krisis. Ya mereka tidak segan-segan. Pertama Abraham ke Negev, cari. Beli makanan, tidak malu dia pergi. Yakub juga begitu. Apa namanya, kirim anak-anak ke Mesir, beli beras ke sana. Mereka nggak malu, mereka berjalan. Risiko banyak, mereka jalan. Nggak tinggal di rumahnya mereka aja, mereka ternaknya banyak pun nggak bisa makan, juga sama aja kan. Jadi maksud Bapak, dalam situasi kita ini, salah satu tindakan kita mengatasi frustrasi, ya jadi diri sendiri, nggak usah malu gitu ya. Oh iya, iya, iya. Ya toh? Ya. Nggak usah Yang seringkali menjadi persoalan itu nanti itu gengsi. Kita tahan gengsi sampai apa yang mau dibanggakan itu gitu. lagi Pak. Apa yang mau dibanggakan? Kondisi sekarang setiap orang, setiap negara, nggak ada negara manapun nggak ada yang bangga dengan negaranya. Mereka minta tolong, mereka katakanlah, mereka saling menolong, saling terbuka. Nggak ada, bahkan boleh dilihat negara-negara yang tadinya saling tidak mau membuka diri, terbuka. Sebetulnya kita juga secara kecil kita bisa saling menolong apa aja, nggak boleh segan. Ini harus berubah memang. Kita pola pikir kita harus, bukan berarti kita minta-minta ya kan, tadi lagunya bagus tuh, kita tidak minta-minta, tetapi pola pikir kita harus berani berubah. Itu aja buat saya. Ya itu saya di sini tadi diganggu Pak Freddy, ya saya berubah. Saya harus berubah. Kalau nggak mau berubah gimana? Semua susah, semua susah harus berubah. Jadi dalam hal ini memang pemimpin-pemimpin yang tanda petik kalau kita bilang itu frustrasi, kena yang pertama itu para pemimpin. Ya, Karena dia harus memikirkan banyak orang yang dia pimpin Pak ya. betul. Nah, kalau pemimpin panik, Ya itu makanya kepala rumah tangga panik. Atau panik biasanya mengganggu seluruhnya. Tetapi kalau kita tenang, kita mulai berpikir, ya tentu tanya Tuhan, apa yang aku harus buat? Berikan aku pengertian, supaya aku tidak salah melangkah. Dan Tuhan berikan pengertian, kemudian tanpa segan saya jalan. Melakukan semua tanpa segan, sudah nggak lagi pikir, ya sudah Tuhan izinkan sejahtera ya. Ukuran kita kan kita merasa tenang waktu melangkah. Dan Tuhan buktikan ketika kita melangkah, Tuhan itu tidak pernah menutup berkatnya untuk kita. Selama kita mau bekerja, melakukan sesuatu. Tuhan itu adil kok. Tuhan adil banget. ya Pak. Tapi kan Pak, begitu kita melangkah, yang pertama kita harus juga meyakini dulu kan. Meyakini ini pimpinan Tuhan, ya Pak Dar. Ya. Kalau tidak ya kita bisa juga mengulang kesalahan Elimelek dengan Naomi itu semua kan mereka harus keluar dari situasi krisis di Bethlehem. Tapi sebenarnya itu karena dosa maka ada kelaparan. Ya. Bukan oleh karena situasi yang umum, tapi karena dosa. Tapi mereka pikir ya sebagai ayah yang baik kan Elimelek berpikir untuk anak-anaknya. Jadi keputusan yang baik itu belum tentu benar, Pak. Ya. Ya. Gimana Pak Dar? Iya, saya rasa benar itu, Pak. Salah satu kata yang paling sering digunakan dalam Alkitab itu kata kesesakan untuk menggambarkan sebuah depresi. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu distress. Jadi stresnya tingkat tinggi. Dalam
keadaan distres itulah banyak dicatat dalam Alkitab, berseru-serulah orang percaya itu kepada Tuhan. Nah, saya pikir itu merupakan titik awal yang baik ya. Berseru-seru kepada Tuhan itu artinya mulai ada unsur penyerahan diri, mulai ada unsur mengandalkan Tuhan, mulai ada unsur mengharapkan dari Tuhan. Nah, dalam keadaan ketika tidak ada jalan keluar ya, akhirnya Tuhan membukakan jalan. Nah, seperti yang Pak Ron katakan tadi, pasti akan ada Tuhan tunjukkanlah, entah kamu harus ke Mesir, entah kamu harus kemana. Itu pimpinan Tuhan menjadi jelas ketika dia berseru-seru ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika berseru di situ mulai ada relasi dengan Tuhan, saya pikir itulah ketenangan itu mulai didapatkan, mulai berpikir jernih, ya tidak hanya objektif, tapi benar ya tadi. Karena yang baik belum tentu benar juga tadi. Nah, itu sesuai dengan pimpinan Tuhan tadi. Nah, saya jadi teringat kesaksian Ibu Monica. Dia bilang, berserah atau menyerah. Ya. Bapak Ibu di rumah pasti ingat ya, kesaksian yang lalu, ketika dalam situasi yang sulit karena kena sakit itu, kalimat penting itu, berserah atau menyerah. Ya, mungkin Bapak Ibu di rumah sedang berpikir, iya ya, ini ekonomi kami ini di rumah juga makin parah nih. Nah, tinggal membuat pilihan sekarang, mau berserah atau menyerah. Begitu berserah, baru tenang. Begitu tenang, baru kita bisa duduk toh, Pak Freddy, mulai hitung-hitung. Segi ekonomi pakai kalkulator toh, Pak. Iya. Bagaimana menghitung langkah-langkah apa yang harus diambil ke depan. Soalnya begini Bapak-bapak di sini, ini kalau frustrasi ini ditanggapi secara salah, itu akibatnya luar biasa. Yang pertama itu agresi marah, bukan hanya marah, tapi marah yang agresif dan merusak. Katanya orang Jawa sumpek. Udah sumpah bener tuh. Kelepek-kelepek. Sampai bisa tindakan anarkis tuh. Iya. Biasanya orang berpikir jalan pintas dan itu yang berbahaya. Itu dia. Ketika kita frustrasi, orang berpikir jalan pintas. Nah, jalan pintas itu selalu berbahaya. Oke. Selalu tidak nyaman. Nah, itu memang karena itu memang pertama kita berserah, kedua kita mulai berpikir secara jernih. Ya, harus berpikir secara jernih dan real. Oh, ini yang harus saya kerjakan. Gitu. Jadi kalau nggak boleh jalan pintas juga. Iya. Karena tidak ada yang dikerjakan jalan pintas itu berhasil, nggak ada. Dan orang bekerja itu harus berjuang, capek memang. Menghadapi satu itu capek. Keberhasilan itu tidak langsung jadi, tidak ada. Kita mengerjakan sesuatu langsung jadi. Sampai kepada rasa nyaman itu tidak pernah langsung jadi, tidak ada. Tidak ada. Harus bekerja keras. Gitu. Jadi memang harus kerja keras. Ya Pak Freddy? Siap, Pak. Betul, Pak. Kerja keras untuk mengatur tadi itu gaya dan beban itu. Ya kalau bicara kepada orang lain lebih mudah, tapi untuk diri sendiri memang harus disiplin, harus berani berkata tidak, harus berani keluar. Oh, ya. Kita harus mau berubah kan begitu Pak Freddy? Iya, Pak. Betul, Pak. Bapak hanya betul saja nih. Ya, karena perubahan itu memang diperlukan, Pak, gitu. Saya setuju dengan Pak Ron dan Pak Dar tadi bahwa kita nggak boleh panik dalam kondisi ini, gitu. Dalam ilmu manajemen itu dikatakan kalau kita gagal merencanakan, kalau kita gagal dalam perencanaan, berarti kita merencanakan untuk gagal, gitu. Jadi kalau kita nggak bisa duduk tenang dan kita dikuasai kepanikan, kita nggak bisa membuat perencanaan yang baik. Dan itu akan membuat langkah-langkah kita selanjutnya itu banyak jatuhnya, Pak, gitu. 100 untuk Bapak. Mungkin kita harus minum kopi dulu tuh. Mari Bapak-bapak. Ya, yang di rumah, mari kita sebelum melanjutkan ke segmen yang terakhir, kami mau mendengar ada masukan atau pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di rumah berkaitan dengan topik ini, supaya ya kita sama-sama bisa mengatasi frustrasi, rasa frustrasi, dan kita kemudian bisa bersaksi bahwa Tuhan masih ada menyertai dan menolong kita. Baik, mari kita nikmati kopi, nikmati kopinya, temukan solusinya.
Yes, nothing is too difficult for thee. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu di rumah jangan terlalu sukar-sukar mikirnya. Pertanyaannya boleh sukar, tapi tidak usah terlalu dipikir-pikir jadi sulit. Baik, kita masuk pada segmen yang terakhir ini. Kami ingin memperhatikan pertanyaan dari Bapak Ibu dan kita coba untuk memberikan tanggapan dan masukan kiranya ini menjadi solusi bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan pertanyaan yang pertama dari seorang ibu di Toraja. Salam Pak Pendeta, apakah resesi yang terjadi bukan hanya di Indonesia? Betul Bu, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia ini merupakan bentuk dari penghukuman Allah atas dunia karena dosa manusia yang rusak ini. Jika demikian, apa solusinya? Jadi pertanyaan Ibu E dari Toraja, apa yang terjadi sekarang ini penghukuman Allah atas dunia karena dosa manusia. Lalu apa solusinya? Kalau Ibu mau jawaban yang paling singkat, bertobat. Ya kalau karena dosa ya hanya itu, harus bertobat semua. Bagaimana Bapak-bapak? Pak Roland. Iya, saya tidak mau katakan itu dosa atau tidak. Memang manusia sudah pada umumnya berdosa. Iya, dunia memang dalam keadaan berdosa. Tetapi Tuhan mengizinkan, setiap krisis Tuhan mengizinkan untuk manusia melihat kembali bagaimana pola. Buat saya pandemi ini menarik dari satu sisi ya. Bukan saya senang dengan pandemi ini, tapi dari satu sisi saya senang karena mengubah cara hidup manusia. Manusia tadinya sembrono, tidak menghargai hidup seenaknya. Tiba-tiba kita harus new normal. Walaupun buat saya itu abnormal, tapi menjadi new normal. Artinya kita mulai belajar menghargai orang lain, belajar menjaga kesehatan diri, belajar hidup teratur. Kita dipaksa hidup teratur, hidup sehat, hidup ini dipaksa. Tuhan izinkan, sesuatu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita sebetulnya. Kalau dari Alkitab jelas sekali menjelaskan, Roma 8:28, Tuhan turut bekerja sama itu untuk membuat kebaikan buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya. Sehingga dosa, manusia berdosa, bertobat harus. Tapi Tuhan mau mengubah cara hidup manusia. Seluruh dunia. Ya. Tuhan mau mengubah cara hidupnya. Itu aja. Ya. Ya, jadi Ibu, resesi itu kemarin kami sempat bahas di hari Kamis ya. Resesi itu kalau ditaruh kata atau huruf P jadi resepsi. Dan P itu pertobatan katanya. Jadi kalau bertobat bisa resepsi. Ya, jadi saya pikir jawaban itu cukup atau Pak Dar boleh tambahkan sedikit? Ya, saya pikir yang disampaikan Pak Roland sudah cukup. Bahwa selalu ada dua unsur, ada dua sisi lah. Bahwa sebuah penderitaan yang dialami oleh manusia, ada unsur kesalahan manusia pasti ada. Ya kan? Ada unsur kesalahan. Dari beberapa kali pertemuan-pertemuan itu, akhirnya ada semacam kesimpulan bahwa resesi yang terjadi ini, khususnya di Indonesia, itu sebagai akibat tunggal dari COVID-19. Jadi nampaknya tidak ada faktor lain yang cukup signifikan untuk mempengaruhi itu. Jadi ini resesi ini faktor utamanya memang COVID. Nah lalu ditanya, lalu COVID ini penyebabnya apa? Nah, jawabannya akan sama, bahwa ada unsur kesalahan manusia pasti ada. Tetapi juga unsur tadi yang Pak Ron katakan, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Dengan demikian, apakah ini suatu hukuman atau justru proses pemulihan atau pemurnian? Sehingga selama masa pandemi itu ada banyak hal yang diperbaharui. Jadi ada semacam restart peradaban. Jadi peradaban seolah-olah dibuat baru lagi. Gitu. Langit menjadi lebih sehat, udaranya lebih sehat dan sebagainya. Jadi dalam banyak hal seperti itu. Sehingga pastilah dengan adanya kesulitan ini manusia juga banyak disadarkan tentang hidupnya sendiri dan tentang bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Itu pasti akan ada banyak perubahan-perubahan yang harus terjadi ya. Saya pikir pertanyaan Ibu kita dari Toraja tadi juga pertanyaan
banyak orang tentang Ya. hal ini. Tapi mungkin saya hanya berikan masukan sedikit saja. Selalu bilang Tuhan yang hukum, Tuhan yang hukum. Ini penghukum. Kenapa enggak usah libatkan Tuhan lah? Mari kita bertobat saja dan kita menata hidup kita lebih baik lagi. Tapi selalu begitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang berikut. Yang kedua dari 0813 42083 XXX. Alkitab mencatatkan beberapa kali bahwa terjadi kelaparan di Palestina atau di Israel. Salah satunya dialami oleh Naomi. Nah, tadi saya singgung. Dan keluarganya, artinya Alkitab secara jelas menggambarkan resesi yang dialami juga oleh umatnya. Pertanyaannya, apakah salah jika kita mengambil langkah seperti Naomi dan keluarganya yang memilih meninggalkan Kanaan atau Bethlehem dan menetap di luar negeri? Karena dampaknya justru mereka mengalami yang lebih menyedihkan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi Elimelek dan Naomi bersama Mahlon Kilion, mereka pergi mencari kehidupan, justru yang mereka temui kematian. Nah, bagaimana kita menjawab ini, Pak? Pertanyaannya, apakah salah jika mengambil langkah seperti Naomi dan Elimelek? Pak Freddy dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari saya, pertanyaannya adalah bukan salah atau tidak salah gitu. Pertanyaannya mungkin harusnya apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Gitu. Ketika kita mencari Tuhan dan kehendaknya, dan Allah berbicara jelas kepada kita dan kita meyakini itu, ya melangkahlah dengan apa yang dinyatakan Tuhan itu. Gitu, Pak. Ya, yang kedua, negara memanggil kita sekarang juga. Pak. Kenapa? Karena resesi ini perlu pemulihan ekonomi. Dan kalau tidak ada transaksi di negara ini, ekonomi akan semakin merosot. Gitu. Jadi negara juga memanggil kita, Pak. Jadi satu, rasa kebangsaan kita juga tertantang sekarang. Yang kedua, di atas semuanya, apakah Allah menghendaki untuk saya memang pergi ke luar negeri? Karena di berbagai belahan negara juga terjadi resesi. Amerika lebih tinggi resesinya, Pak. Resesi sekitar 30-40%. Singapura juga demikian itu. Indonesia baru 5,3 kan, Pak, dan sebagainya. Jadi dunia juga mengalami semua. Pertanyaannya adalah apakah Allah menghendaki saya ke sana atau tidak? Yang kedua, negara sedang memerlukan anak-anaknya nih. Ibu Pertiwi sedang menanti anak-anak untuk berkarya di negeri ini, Pak. Benar, Pak. Tapi kalau mau keluar negeri, mau kemana? Sama juga ya. Seharusnya nggak boleh kemana-mana sudah. Di sini sudah paling aman ya. Nggak dapat izin, nggak dapat izin, nggak ada pesawat. Swab lagi, swab lagi. Belum tentu lolos. Dibilang reaktif lagi, tiket hangus lagi, Pak. Udah di sini aja lah, stay home. Stay healthy, stay strong. Kan sekarang semua gitu, Pak ya. Iya. Ya, kalau pertanyaan Ibu tadi, kalau kita ke dalam teks Alkitab pasti ada jawabannya. Ya, Pak Darya. Iya, Jadi pasti. kan keputusan Elimelek dan Naomi ini latar belakang kitab Rut itu satu itu kan hakim-hakim 6. Ya. Jadi akibat kesalahan mereka Tuhan izinkan bangsa lain datang menghancurkan semua kebun mereka, tanaman mereka, maka terjadi kelaparan. Seharusnya bertobat bukan pergi cari-cari perkara. Karena Naomi sendiri yang bilang. Jadi yang Naomi yang mengaku kalau dia salah itu Naomi bukan kita. Betul. Gitu, Pak ya. 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 Kalau kita lihat di kisahnya bangsa Israel dan Naomi itu ada sedikit berbeda case-nya ya. Jadi kita juga harus agak sedikit hati-hati. Karena kalau itu karena dosa, karena kesalahan dan itu bersifat lokal. Ya. Sementara yang dialami oleh Yakub dan anak-anaknya bersifat global. Oke. Itu bersifat luas. Di mana semua sampai Yusuf itu membangun lubung-lubung besar yang akhirnya bisa menolong bukan hanya orang Mesir tapi Israel. Alkitab mencatat Israel, tapi juga negara-negara lain juga dalam catatan yang sekuler menunjukkan juga banyak negara juga datang ke sana untuk mencari makan. Jadi Bapak mau katakan Alkitab memberi jawaban yang komprehensif lengkap, Iya. mulai keluarga sampai yang global pun Iya. ada di dalam. Ada, sehingga pada saat ini kan masalah global. Ya. Maka adalah yang terbaik adalah membangun kekuatan kita di dalam. Saya kira pemerintah Indonesia sudah tepat mulai memikirkan. Kalau kita membandingkan sekarang kita membandingkan sejarah krisis
resesi ekonomi yang paling berat di dunia itu tahun 30-an sampai 33 setelah pandemi Covid flu Spanyol. Misalkan ini kalau bicara sejarah ya. Pada pertanyaan ini juga perlu kita lihat dari sisi itu apa namanya? Ketika krisis ekonomi melanda dunia, Amerika sangat bijak di dalam mencari langkah keluar. Seperti Pak Jokowi saat ini. Dia membangun ekonominya. Memang cetak uang dan buat itu, ekonomi dipaksa berputar di dalam negeri. Dan itu akhirnya membangun Amerika negara yang pertama keluar. Nah, saya kira Pak Jokowi memberikan subsidi-subsidi begitu banyak, walaupun itu ada juga pinjaman-pinjaman luar negeri, tetapi dikontrol begitu tepat untuk ekonomi tetap berputar dan membangun. Banyak sekali yang dibangun sekarang infrastruktur dan hal-hal yang membangun untuk kita bangun. Jadi dari sisi ini saya kira langkahnya sangat menarik untuk kita lihat ya dari sisi pemerintah saat ini mengambil langkah, karena itu ada perbandingan negara-negara kalau kita bicara secara luas. Tapi secara prinsip kalau ini ceritanya lain ya, kita ini kan agak lain ini. Dosa dia lari ke luar negeri tambah celaka gitu ya. Jadi penanya ini ya di rumah aja lah, mau kemana lagi. Baik, pertanyaan berikut dari Manado, dari Pak Ferry di Manado. Menurut bapak-bapak, kita ya, apa yang bisa dilakukan atau apa sumbangsi yang bisa gereja atau orang percaya lakukan untuk negeri tercinta ini dalam menghadapi resesi ekonomi yang melanda bangsa kita? Gereja atau orang percaya yang bisa kita lakukan, sumbangsi kita. Pak Dar. Ya, tentu pertama-tama sebagai institusi rohani, tentu gereja berfokus pada membangun spiritualitas jemaat ya. Saya pikir itu yang paling fundamental. Karena dengan spiritualitas yang baik, kemudian warga jemaat sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, itu juga mempunyai tadi, tidak menjadi panik, menjadi tenang, sehingga mampu berpikir lebih sehat, lebih tertata, tersistem, itu akan sangat menolong. Jadi membangun spiritualitas itu menjadi tugas utama gereja lah. Yang kedua, gereja juga sebagai lembaga masyarakat mempunyai juga potensi-potensi yang harus digali, sehingga sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya yang dimiliki oleh gereja itu dimaksimalkan. Betul. Ya, dimaksimalkan sehingga human resources-nya ya semua diberdayakan. Dalam bahasa rohani kita, warga jemaat itu punya talenta, punya karunia-karunia yang khusus. Nah, semua itu memang harus dieksploitasi semaksimal mungkin, sehingga kreativitasnya muncul. Dan itu meskipun mulai dari hal yang kecil, apabila itu dilakukan rame-rame kan itu menjadi punya dampak yang lebih luas. Daripada lebih besar. mengeluh, ngedubel di rumah Iya, ya. iya. Oke, baik. Pak Freddy ada tambahan sumbangsi gereja atau orang percaya untuk negeri tercinta menghadapi resesi ekonomi ini? Ya, kalau saya Pak, ini saatnya menjadi berkat gitu Pak. Oke. Menjadi berkat itu dalam arti begini, kita jangan hidup sembarangan. Bukan masalah hanya supaya saya nggak tertular COVID gitu, enggak. Tapi masalahnya adalah supaya saya jangan jadi penular juga gitu. Gitu Pak. Itu persoalan di situ. Jadi kalau kita ikut protokol kesehatan itu adalah supaya kita menjadi berkat. Artinya kita tidak menjadi oknum penular itu gitu, yang akhirnya menyengsarakan orang. Jadi sumbangsi yang Bapak mau sampaikan, jangan lupa pakai masker gitu ya. Iya, 3M itu penting tuh 3M Pak. itu ya. Penting. Penting. Terima kasih. Pak Roland. Iya, begini. Terima kasih. Pertanyaan ini menarik. Apakah kita orang Kristen gereja melangkah apa? Nah ini saya mau punya satu tim kecil mengadakan survei. Ini sedikit survei ya menggambarkan. Dalam kondisi sekarang dengan menerapkan 3M, ada hal yang menarik. Orang ke mall itu 90% menjaga diri. Tapi begitu orang masuk ke kantor, di jalan mereka pakai semua masker. Tapi sampai di kantor hanya sekitar 10% yang pakai masker. 90% mereka lepas. Akibatnya terjadi new cluster. Di kantor. Di kantor. Dan ini menjadi masalah baru.
yang mengakibatkan ekonomi negara ini makin terganggu. Yang kedua, orang jalan-jalan, waktu pulang ke rumah, karena mereka anggap di rumah itu sama-sama keluarga, mereka menjaga proses membersihkan badannya dan semua itu tidak dilakukan, hanya 3%. Ini dari survei. Nah, menunjukkan bahwa mereka menganggap enteng hal ini. Nah, edukasi ini sangat rendah. Maka buat saya, gereja apa peran gereja? Kita tidak bisa menghadapi ekonomi, kita itu negara mengurus dan menolong kita. Tetapi jika sikap kita benar, dari survei ini, justru orang yang tidak disiplin inilah sebagai agen. Yang 90%, data kita 96,3% itu mereka disiplin. Hanya 3% lalai, 0,3 acuh tak acuh, 0,3% yang acuh tak acuh. Tapi justru 0,3% inilah pembawa masalah baru. Dan itu menjadi sekarang loncatan tinggi. Itu yang disebut dengan kelompok manusia transformer. Mereka yang pindah-pindah, keluar masuk seenaknya. Ini pembawa. Nah itu kemarin kami ada rapat khusus ya, untuk membahas ini sehingga perlu dipikirkan. Memang kami usulkan ke pemerintah pusat juga, untuk bagaimana peranan bukan PSBB skala besar, tapi skala kecil, PSBD, per desa, per keluarga, per itu. Kita lagi berbicara khusus. Nah sumbangsi kita gereja, kita atur ke dalam. Supaya kita disiplin, supaya klaster-klaster ini tidak muncul. Itulah sumbangsi kita. Kalau saya kira itu sumbangsi, maka ekonomi akan berjalan normal kalau makin kurang itunya kan. Itu secara global ya. Itu gereja harus bersama-sama. Umat Kristen harus tunjukkan sikap. Oke, berarti kita sumbangsi gereja memperhatikan prosentasi yang tadi, yang kecil, yang acuh tak acuh dan tidak disiplin itu ya. Iya. Oke, saya pikir itu jawaban untuk pertanyaan Pak Ferry tadi. Jadi kalau ke gereja jangan lupa pakai masker. Kalau pulang juga di rumah bersih-bersih dulu baru bisa itu dengan keluarga. Jangan kita pikir sudah aman-aman saja. Yang kerja di kantor juga demikian. Masuk kantor maskernya tidak lagi di muka tapi sudah jadi jenggot. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang berikut. Dari 0857928843XX. Saat ini ada banyak orang termasuk orang Kristen yang mengalami efek dari resesi yang terjadi. Saya diantaranya. Saya di PHK oleh perusahaan. Saya jujur bahwa saya sangat frustasi. Tetapi gereja nampaknya berdiam diri saja. Saya pun tidak dikunjungi oleh pendeta atau majelis saya, walaupun itu sekedar didoakan. Saya kecewa. Mungkin karena pandemik. Pertanyaan saya, apakah topik ini relevan untuk gereja? Ya relevan banget lah. Ya pasti relevan banget Pak. Kan kita baru-baru bicara ini sumbangsi gereja, pasti relevan. Tapi pertanyaan ini baik, saya pikir untuk pendeta, majelis, gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia perlu memperhatikan ini. Begitu Pak Ferdy, kalau menurut saya gini Pak Ferdy, ya. minta maaf saya Monggo, nyeladingin dulu Pak. Ya. Saya tertarik dengan peristiwa Tuhan Yesus ketika dia mengajar, ada 5.000 orang datang. Itu murid-murid Tuhan Yesus itu frustrasi. 5.000 orang ini dikasih makan kayak apa? Frustrasi mereka. Nggak mungkin, nggak punya uang, nggak mungkin, semua nggak mungkin. Frustrasi mereka. Malah suruh diusir semua, pulang semua. Tapi Tuhan Yesus menanyakan, coba cari apa yang ada. Apa yang ada padamu? Apa di tanganmu ada apa? Di tangan itu diolah dan diberkati. Jadi buat saya Bapak, banyak orang di PHK saya mengerti. Tapi pasti di tangan Bapak tidak kosong. Pasti, di tangan kita pasti tidak kosong. Apa yang ada pada tangan kita, mau itu 2 ekor ikan, 5 ketul roti kah, 5 ekor ikan, 2 ketul roti kah, ya kembali-balik ya. Kembali-balik tidak apa-apa. Tapi itu diolah, Tuhan berkati. Mau nggak kita yang kecil itu kita olah, apa yang ada pada tanganmu? Itu yang kita buat. Kita melangkah dengan apa yang ada pada tangan kita.
Kalau ada cakalang fufu ya itu aja ya, diangkat lalu diberkati. Olah bikin apa abon terus dijual, ya kan? Iya. Iya kan, bisa macam-macam kan? Apa ada padamu? Apa yang ada padamu? Iya. Apa yang ada padamu, Pak Freddy? Lagu, Pak. Lagu ya. Oh, ada lagunya ya. Ya, ada Pak Dar mau tambahkan, Pak? Iya, saya pikir pertanyaan ini satu sisi juga memberikan tantangan baru buat gereja. Karena faktor social distancing, physical distancing itu membatasi ruang gerak gereja. Betul. Tapi faktanya bahwa ada juga warga jemaat yang mengalami seperti ini. Sehingga merasa tidak tersentuh oleh pelayanan gereja. Jadi gereja sekarang juga memang harus memikirkan sebuah pola baru bagaimana melaksanakan pastoralnya. Mungkin secara online atau apa ini harus gereja juga harus kreatif. Bagaimana tetap menjaga domba-dombanya ini yang sedang sakit tetap diperhatikan. Zoom counseling. Ya. Zoom counseling. Oh iya, benar juga ini. Perlu Zoom counseling. Baik, itu dulu jawaban kami untuk pertanyaan ini. Pertanyaan yang berikut dari 0823 2432 7XXX. Salam Bapak-Bapak, saya Ibu Ina di Kupang. Sepertinya saya kenalin Ibu Ina ini. Saya ini ibu rumah tangga yang frustasi. Suami saya satpam dan sudah di PHK ya, bukan di pihak. Iya. Sudah di PHK. Sekarang dia menganggur dan cuma duduk-duduk minum tuak. Ini bahaya ini. Tuak dan Sofia kok. Saya sendiri ajar anak-anak dan atur rumah tangga. Pusing dengan mata pelajaran anak. Pusing dengan suami. Menurut Bapak-Bapak, apakah ke depan ini akan ada titik terang? Dan apakah Tuhan dapat memulihkan keadaan ini? Pak Freddy tolong dulu ini, Bapak yang minum tuak ini. Baik, terima kasih Pak. Ya sebenarnya dari uraian-uraian tadi, kondisi ini kan sedang menyatakan Alkitab itu benar gitu. Kondisi ini kan nggak ada yang baru tadi Pak Roland bilang kan. Jadi sejarah membuktikan bahwa krisis itu sering terjadi. Di ekonomi juga, krisis itu bagian dari pergolakan ekonomi juga. Itu tidak bisa dipisahkan juga Pak. Jadi sejarah juga berulang. Jadi kalau apakah ke depan ada titik terang? Pasti ada titik terang. Gitu. Yang kedua, apakah ada titik terang untuk keluarga? Pasti ada titik terang. Kalau ada penyerahan kepada Tuhan, lalu ada komunikasi yang baik antara suami istri. Karena mungkin juga suami lagi down ini. Butuh dukungan istri Pak. Butuh ada teman bicara dan berdoa dan sebagainya Pak. Gitu. Juga sepertinya ini gereja juga perlu lihat ini. Iya. Ada bapak yang PHK duduk-duduk hanya minum tuak saja ini. Kalau tuak manis bagus, laru sopi ini bahaya. Gimana Pak Dar? Iya, jadi satu sisi gereja melaksanakan fungsi pastoralnya. Kemudian seperti saya katakan tadi, gereja juga secara kreatif menciptakan juga kreativitas yang bisa melibatkan warga jemaat untuk bisa diakomodir dengan berbagai macam cara lah. Ya. Yang itu memang menuntut gereja juga harus berpikir kreatif untuk itu. Oke. Baik, Pak Roland? Saya kira pertama selalu ada titik terang. Oke. Selalu ada titik Selalu terang. ada titik terang. Bu. Selalu ada titik terang. Amin. Yang kedua, selalu Tuhan pasti memulihkan. Amin. Itu selalu. Ya. Itu tidak perlu ragu-ragu. Nah, sekarang bagaimana titik terang itu sampai kepada kita kan? Ya. Dan bagaimana Tuhan pulihkan sampai kepada kita. Yang pertama, harus perubahan itu bukan kita tuntut orang lain. Perubahan itu selalu mulai dari kita. Sejahtera dan bahagia itu dimulai dari diri kita memberikan sesuatu kepada orang. Bukan meminta dari orang sesuatu. Itu prinsip Alkitab. Terlebih berkat memberi Iya. daripada Bukan hanya sekedar memberi uang, memberikan kasih, perhatian, pengampunan dan sebagainya. Itu kunci. Jadi titik terang di mana dimulai? Dari kita. Ribuan kali Alkitab lebih bahaya, keras lagi ya. 7 kali 7 ya, mengampuni, memaafkan. Kalau saya mungkin frustrasinya sudah berkali-kali, tapi Alkitab tidak itu. Artinya sejelek apapun dalam tanda kutip ya, suami peminum, bukan berarti
Tidak titik ada masa depan. tidak ada masa depan, tidak. Hanya ada. sementara aja. Iya, sebentar. Oke. Baik, terima kasih Pak Roland. Apakah masih ada? Oh, masih ada satu lagi, mungkin yang terakhir kan? Edo dari Papua. Apakah demo yang sedang marak belakangan ini juga adalah bentuk dari frustasi ekonomi masyarakat Indonesia? Jika demikian, bagaimana seharusnya orang percaya bersikap? Karena demo belum tentu menyelesaikan atau mengatasi frustasi. Karena pemerintah sendiri juga mungkin frustasi dengan sikon yang ada. Oke. Sampai situ saja. Oke. Oh, situ saja sudah. Ya, jadi demo itu belum tentu. Apakah demo yang sedang marak-marak ini juga adalah frustasi ekonomi? Iya. Bagaimana seharusnya orang percaya bersikap? Nah, mungkin ini yang perlu kita jawab. Bagaimana kita bersikap? Ikut demo kah? Saya kira negara tidak dalam keadaan frustrasi dengan undang-undang ini. Kalau menurut pengertian saya, negara tidak sedang frustrasi. Kalau kita bisa mengerti sedikit aja kata omnibus. Bus itu base besar, omni itu apa saja yang dimasukkan di dalam base. Itu kan bahasa yang banyak penulis itu uraikan sangat baik. Asal kita mau baca dan dengar. Nah, law hukum mengapa ini sudah dipikirkan oleh negara sudah 4 tahun 5 tahun disusun. Karena memang di dalam berbeda dengan beberapa negara maju, proses untuk mengembangkan usaha itu mengalami kesulitan. Tapi buat saya undang-undang ini menarik justru untuk usaha kecil. Sementara dunia ini bicara soal lebih besar ya. Karena ini pertanyaannya untuk jangan saya kenal orang Papua bisa jadi juga demo kaitan Papua dan banyak hal ya. Bisa salah arti nanti itu di situ. Tetapi dunia akan bergeser kepada usaha-usaha kecil yang akan dijual melalui online. Karena sekarang bergeser seperti itu. Maka negara kita meresponi buat saya tepat waktunya. Mungkin pemahamannya belum sampai, tepat buat saya waktunya untuk menjawab, mempersiapkan kita masuk kepada pasar global. Ya, pasar global yang baru. Masalahnya orang bisa frustrasi kalau mereka tidak kompetitif, tidak kreatif. Kalau hanya tunggu aja atau orang-orang yang minta maaf hanya mencari uang dengan cara jadi apa namanya itu ya pajak kiri kanan atau ya cari jalan pintas. Usaha bekerja jalan pintas memang mereka frustrasi. Tetapi orang yang kreatif akan masuk. Jadi buat saya demo ini saya tertarik demo-demo ini bolehlah menyatakan pendapat ya, tapi jangan merusak. Itu aja. Ya. Sebagai orang Kristen, kehadiran kita boleh menyatakan pendapat, tapi tidak boleh merusak. Ya. Jadi saya kira ini harus clear dari kita. Para mahasiswa Kristen juga boleh menyatakan pendapat, tapi jangan merusak. Itu fasilitas negara yang dibangun, justru kita menjadikan krisis ekonomi tambah. Karena semua berapa, katakan yang dihancur-hancurkan, itu berapa banyak negara harus memulihkan. Ya. Nah itu kan rugi semua. Gitu, itu buat saya bolehlah kalau mau demo menyatakan pendapat yang baik boleh, bukan berarti tidak boleh. Tapi jangan salah artikan dengan apa yang sedang diperjuangkan. Ini tidak ada kaitan langsung dengan pandemi ini sebetulnya. Oke. Ya. Baik. Ada dari Padang? Enggak? Iya, saya pikir terkait dengan demo ini, sebenarnya kita membicarakannya dalam konteks khususnya Indonesia yang sedang mengalami surplus tenaga produktif, ya, usia produktif dengan yang disebut bonus demografi itu. Kita sendiri sedang surplus tenaga produktif itu, tenaga muda yang harusnya menghasilkan sesuatu, mencapai 70% jumlahnya. Nah, dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba ada COVID-19. COVID-19 mengakibatkan sekian juta orang di PHK dan menjadi pengangguran baru. Sementara tenaga produktif tadi yang baru tamat kuliah dan sebagainya belum tertampung. Jadi terjadilah penambahan jumlah pengangguran yang luar biasa. Maka solusi pemerintah
tidak ada pilihan, memang harus menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Diperlukan jutaan lapangan kerja baru yang harus diciptakan. Nah, dalam konteks itu kan Omnibus Law ini memayungi semua upaya itu sehingga lapangan kerja yang tercipta itu terlindungi dan ada proses simplifikasi, penyederhanaan proses, prosedur-prosedur yang tadinya rumit dipotong semua kan. Jadi sehingga menjadi lebih sederhana dan sebagainya. Itu usaha dari pemerintah saya pikir sudah tepat tentang hal itu. Nah ini tapi hanya perlu disosialisasikan lebih luas mungkin sehingga dapat dipahami oleh semua pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah cukup. Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Frustasi bukan barang baru. Ya. Frustasi sudah ada dari dulu. Cuma frustrasi berhadapan dengan hal-hal yang mungkin bagi kita baru, tapi juga kalau kita berkata di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Sehingga yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita menanggapi frustasi situasi seperti ini dengan bijak. Yang pertama, don't panic. Jangan panik. Bagaimana supaya tidak panik? Sebagai orang percaya kita punya Tuhan. Janjinya selalu ya dan amin, dia tidak pernah mengingkarinya. Sebab itu kenapa kita harus terus tinggal dalam rasa frustrasi, putus asa. Sementara kita yakin janji Tuhan itu pasti. Sebab itu Bapak Ibu, apapun situasi yang sedang kita alami, mungkin mulai dari rumah tangga, mungkin ada kepala rumah tangga yang harus berhenti kerja. Mungkin ada ibu-ibu yang juga mungkin tidak sampai hati melihat suami tidak bisa kerja. Dan memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Ada ibu mungkin marah. Ada juga mungkin bapak-bapak oleh karena situasi itu marah dan lain sebagainya. Mari, don't panic. Semua orang, bukan bapak ibu saja mengalami. Ada banyak di dunia ini. Banyak orang juga mengalami hal yang sama. Tapi kita punya Tuhan yang selalu memberikan kepada kita jalan keluar. Yang diperlukan adalah berserah, jangan menyerah. Tuhan ada dan siap menolong Bapak Ibu sekalian. Sebab itu tetap semangat, jangan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Baik, sepertinya kopinya masih ada, kita harus selesaikan. Mari Bapak-Bapak, Bapak Ibu di rumah juga mungkin sudah teguhan terakhir. Mari nikmati kopinya, temukan solusinya. Walau di tengah tantangan zaman, kami datang memuji-Mu, Yesus.
Puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Sebelum berpisah, saya ingin ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa besok hari Minggu bisa bergabung lagi bersama kami dalam Sunday Service From Batu to the World. Kemudian jangan lupa tiap hari Selasa dan hari Kamis dalam Prayer and Worship Night. Bapak Ibu bisa lagi bergabung bersama kami dalam doa-doa. Dan sebelum saya menutup, saya ingin juga mengundang Bapak Ibu. Sore ini nanti jam 6 ada webinar yang khusus untuk kita semua. Itu dengan topik menarik, Business as a Mission. Bapak Ibu silakan mendaftar. Saya harap masih bisa. Ini waktunya singkat, tapi kalau boleh secepatnya Bapak Ibu mendaftar. Dan narasumbernya ada Direktur Mind ID Orias Petrus Modak, juga ada Pak Roland. Jadi setelah ini beliau harus cepat kembali ke studionya sendiri untuk melanjutkan acara berikut. Dan juga Rektor Institut Injil Indonesia akan memberikan sambutan untuk acara ini. Dan Bapak Ibu silakan mendaftar dan nanti jam 6 bisa sambung lagi. Kita akan bicara lebih luas dan tapi juga dalam. Kita bicara bagaimana hubungannya bisnis dengan misi dan bisnis. Sebab itu saya undang Bapak Ibu yang sedang bersama kami boleh melanjutkan. Ini kan malam minggu, malam panjang, jadi boleh tahu panjang-panjang di depan TV dan juga handphonenya. Baik, sebelum kita menutup saya minta Pak Freddy boleh berdoa, memberkati semua Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kita, yang mungkin tadi yang bertanya ada yang suaminya di PHK, kita berdoa supaya Tuhan menolong. Pasti ada titik terang, pasti ada jalan keluar. Tapi kita berdoa supaya keluarga-keluarga makin berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar. Mari Pak Freddy. Mari kita berdoa. Kami bangga memiliki Allah sebagai sumber terang, dan kami bersyukur oleh karena Allah itulah yang akan membawa kami terus meyakini bahwa pasti akan ada titik terang dalam segala hal. Dan kami berdoa supaya Allah sendiri terus menolong kami untuk bertindak dengan tepat, meresponi keadaan yang ada dengan tepat, dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu, orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, kami berdoa supaya Allah sendiri mengangkat mereka, menolong mereka untuk bangkit, sehingga mereka boleh pulih dari kesehatan mereka, tapi juga pulih dalam ekonomi keluarga mereka. Mereka bisa berkarya untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi terlebih dari itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jangan lupa sampai jumpa minggu depan jam 4 sore dalam acara kita Coffee Live. Tuhan Yesus memberkati.